Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resa Rizky Ramadhani dengan NIM 2024010105. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas SD 24C. Kali ini saya akan membuat video presentasi dari tugas mata kuliah Landasan Pendidikan. Tonton sampai habis. Baik, materi yang saya ambil kali ini yaitu hakikat manusia dan pendidikan. Hakikat manusia. Hakikat manusia dapat dipahami sebagai makhluk yang membentuk kebudayaan karena manusia selalu dihadapkan pada masalah yang membutuhkan solusi. Untuk bertahan hidup, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya. Diberikan naluri sebagai dorongan alamiah untuk berpikir dan bertindak. Naluri ini bisa muncul dalam bentuk kebaikan atau kejahatan, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas segala tindakannya. Hakikat manusia dapat diringkas dalam dua aspek utama. Yang pertama, manusia sebagai individu rasional, mampu mengatur dan mengontrol diri, bertanggung jawab atas tingkah laku intelektualnya, serta dapat mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan positif dan menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, manusia yang berusaha mewujudkan dirinya, selalu melibatkan diri dalam usaha untuk mencapai tujuan pribadi, membantu orang lain, dan berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Untuk selanjutnya, hakikat manusia dari dimensi pendidikan. Yang pertama, pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Setiap individu dikaruniai potensi yang berbeda dengan individu lain. Dikatakan oleh Lanchfeld bahwa setiap anak itu unik, artinya setiap individu memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Lanchfeld juga mengatakan bahwa tiap individu mempunyai dorongan untuk mandiri, meskipun di sisi lain pada diri anak terdapat rasa tidak berdaya sehingga ia memerlukan bimbingan dari orang lain. Untuk dapat mendorong dirinya sendiri, anak atau individu perlu mendapatkan pengalaman di dalam pengembangan konsep, prinsip, inisiatif, kreativitas, tanggung jawab, dan keterampilannya. Yang kedua ada pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sejak lahir dikaruniai potensi sosialis, artinya setiap individu mempunyai kemungkinan untuk bergaul yang di dalamnya ada kesediaan untuk memberi dan menerima. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya seorang diri. Kehadiran manusia lain di hadapannya bukan saja penting untuk mencapai tujuan hidupnya, tetapi juga merupakan saran untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Yang ketiga ada pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan bersifat susila, serta tingkah laku mana yang tidak baik dan tidak bersifat susila. Melalui pendidikan, diusahakan agar individu menjadi dua pendukung norma, kaidah, dan nilai-nilai susila yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan menjadi milik pribadi yang tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Penghayatan dan perwujudan norma, nilai, dan kaidah-kaidah sosial adalah sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan stabilitas kehidupan masyarakat. Yang keempat ada pengembangan manusia sebagai makhluk beragama atau religius. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Untuk itu, ia dituntut untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya melalui pendidikan. Dalam hal ini, orang tualah yang paling cocok sebagai pendidik karena pendidikan agama adalah persoalan afektif dan kata hati. Oleh karena itu, harus dimulai sendiri mungkin. Pemerintah dengan berlandaskan pada Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, memasukkan pendidikan agama di sekolah-sekolah merupakan pengkajian agama yang telah ditingkatkan pada pengembangannya. Selanjutnya yaitu wujud dan sifat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadarinya sebagai kekuatan. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya.
Yang ketiga, pemilihan kata hati. Kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dengan yang buruk atau salah bagi manusia. Cara meningkatkannya yaitu melatih akal atau kecerdasan dan kepekaan emosi. Yang keempat, moral atau etika. Perbuatan yang dilakukan atau nilai-nilai kemanusiaan bermoral sesuai dengan kata hati yang baik bagi manusia dan sebaliknya. Etiket hanya sekedar kemampuan bersikap atau mengenai sopan santun. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab yaitu suatu perbuatan harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan, yaitu kebebasan yang terikat atau bertanggung jawab. Tugas pendidikan membuat peserta didik merasa merdeka dalam menjalankan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dapat ditempuh dengan pendidikan disiplin, yaitu disiplin rasional dilanggar atau rasa bersalah. Yang kedua, disiplin afektif dilanggar rasa gelisah. Disiplin sosial dilanggar atau rasa malu. Dan yang terakhir, disiplin agama atau dilanggar atau rasa berdosa. Dan yang kedelapan yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan, yaitu kesanggupan menghayati kebahagiaan berkaitan dengan 3 hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Untuk selanjutnya, pengertian dari hakikat pendidikan. Pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang berlangsung sejak dalam kandungan hingga dewasa. Fungsi utamanya adalah untuk mengembangkan potensi diri dan membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan. Pendidikan dapat berlangsung secara sadar atau tidak sadar dan berperan dalam memajukan kehidupan manusia dari alamiah menuju berbudaya. Secara umum, pendidikan berawal dari insting dan berkembang seiring dengan kemajuan pikiran manusia. Pendidikan dan kebudayaan saling terkait, di mana pendidikan membentuk kebudayaan dan kebudayaan dapat berkembang melalui pendidikan. Selanjutnya, teori umum pendidikan. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan dan filsafat pendidikan saling terkait. Dengan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis. Teorinya menekankan proses belajar mengajar yang mengutamakan pengamatan, pemahaman, dan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari melalui media pembelajaran. Proses ini juga melibatkan seni dalam mendidik, karena konsep pendidikan seringkali disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pendekatan dan strategi yang digunakan oleh pendidik didasarkan pada pengetahuan, logika, pengalaman, dan realitas metafisika pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sebagai suatu ilmu. Pendidikan dikatakan sebagai suatu ilmu jika memenuhi persyaratannya sebagai ilmu itu sendiri. Menurut Pidarta tahun 2009, yaitu yang pertama memiliki objek. Objek pendidikan ada 2 macam, yaitu objek materi dan objek formal. Objek materi berkaitan dengan peserta didik dan warga belajarnya. Objek formal merupakan gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sistematis. Adanya berkaitan antara pokok-pokok yang terdapat pada pendidikan. Pokok-pokok itu berbicara mengenai pendidikan sebagai ilmu secara global, bahan dan proses dalam pendidikan, faktor-faktor yang menjunjung proses pendidikan, pendidik, penyelenggaraan pendidikan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri. Pokok-pokok pendidikan dibahas secara sistematis tanpa mengurangi atau memindahkan urutan. Yang ketiga, mempunyai metode penyelidikan. Secara umum, pendidikan dikatakan sebagai suatu ilmu jika pendidikan itu mempunyai metode penyelidikan yang mencakup ruang lingkup, masalah, tujuan, hipotesis, tempat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, instrumen pengambilan data tentang variabel yang diteliti dan analisis data beserta simpulannya. Dan yang keempat, mempunyai tujuan. Pendidikan untuk mengembangkan individu, baik jasmani maupun rohani secara optimal agar mampu meningkatkan hidup dan kehidupan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya. Tujuan pendidikan juga memperhatikan aspek ontologis atau apa, epistemologis atau bagaimana, dan aksiologis atau untuk apa, agar pendidikan dapat berjalan secara selaras.
Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PPRI Nomor 19 Tahun 2005 yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan hidup mandiri, dan kelanjutan pendidikan. Pendidikan di Indonesia mengutamakan pengembangan afeksi, kognisi, dan psikomotor, serta memberi kebebasan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi sesuai bakat dan kemampuan mereka. Namun, meskipun pendidikan berdasarkan Pancasila, tujuan pendidikan belum sepenuhnya menekankan aspek tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa pendidikan harus mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan dunia, serta memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara alamiah. Tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, tujuan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta bertanggung jawab sosial. Yang kedua, tujuan institusional, tugas lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikan atau SD, menengah, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu seperti IPA, IPS, atau matematika. Dan yang terakhir, tujuan instruksional. Tujuan yang berfokus pada penguasaan materi pada pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Hakikat manusia mencakup dimensi rasional, sosial, susila, dan religius. Manusia adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab atas tindakannya, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai individu, sosial, dan makhluk beragama. Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan aspek-aspek tersebut, membantu manusia untuk berkembang secara intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Pendidikan juga berkaitan erat dengan kebudayaan dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter baik, moral yang luhur, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.